Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Zikru radaihi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang susuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min adati Quraisyin wa ghairihim min asyrafil Arabi, dan adalah satu tradisi dari bangsa Quraisy zaman dahulu dan juga orang-orang yang lain dari kalangan bangsa Arab, daf'u auladihim ilal maradi'i, mereka menyerahkan anak-anak mereka kepada ibu-ibu susuan fil bawadi, yang mana tinggalnya itu di daerah lembah, di lembah-lembah, arti daerah-daerah yang belum terkontaminasi, daerah yang enggak ada jauh dari perkotaan atau jauh dari namanya industri, daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah pegunungan. Jadi dulu tuh tradisi kaum Quraisy, dan termasuk juga nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka kalau anaknya lahir, maka anaknya itu dititipkan kepada ibu-ibu susuan, yang mana mereka itu ibu-ibu susuannya tinggalnya di daerah pegunungan, bukan daerah-daerah perkotaan. Nah, itu ada alasannya. Kenapa? Liyakuna anjabu lil waladi waliyansa utiflu fil a'rabi fayakunu afsaha lilisanihi wa ajlada li jismihi wa tafrigun nisa'i lil azwaji. Nah, alasannya di kalau zaman dulu tuh tradisinya begitu, bangsa Quraisy. Apa alasannya? Supaya si anak itu lebih cerdas. Paham? Jadi si anak lebih cerdas, karena kalau tinggal di daerah pegunungan, udaranya masih bagus, dan juga si anak pasti bergerak gitu. Nah, makanya buat zaman sekarang juga masih masuk nih. Zaman sekarang kalau kita punya anak jangan dikekap di rumah baik. Ntar si anak jadi apa? Jadi kreativitasnya itu nggak ada gitu. Makanya HP kalau bisa tuh HP ya dikasih sekedarnya aja deh. Jangan sampai berlama-lama dia di HP atau di gamenya dia. Usahakan anak itu keluar rumah. Kita pantau, jadi si anak ini bisa bergerak, bisa ketemu temannya, main sana sini, dan nanti otaknya itu kreativitasnya bakalan tajam kayak gitu. Coba kalau zaman sekarang aja kan, kalau anak di rumah aja main HP aja, nah itu si anak nanti perkembangannya berbeda sama anak-anak yang selalu aktif. Itu diantara tujuannya kayak gitu. Dan juga yang kedua, supaya si anak ini dia tinggal
bergaul sama orang-orang Arab pedalaman. Nanti bahasanya itu bisa menempel atau melekat dengan bahasa Arab yang fasih gitu. Jadi kan bahasa-bahasa Arab yang masih halus tuh, kalau kita tuh bahasa-bahasa yang halus, yang masih asli, yang masih bagus, itu kan ada di daerah mana? Di daerah-daerah ke perkampungan. Bahasanya masih halus, masih bagus. Belum bertemu dengan bahasa-bahasa amiyah atau bahasa-bahasa sukiyah, bahasa-bahasa Arab pasaran, bahasa-bahasa Arab TKI itu biasanya itu. Bahasa Arab apa? TKW, tenaga kerja di Saudi itu. Nah, bahasanya masih asli, masih halus. Nah, itu diantara tujuannya begitu. Jadi orang tuanya nitipin di pedalaman supaya dia ngobrol sama orang-orang Badui, Arab-Arabnya bahasa Arab yang asli. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan juga supaya si anak ini dia punya badan itu lebih kuat. Karena kan kalau dia bergaulnya di daerah pegunungan, si anak ini gerak, udaranya bagus, makannya juga bagus, teman-temannya juga masih apa? Masih asri, masih polos. Si anak itu gerak, maka badannya si anak itu kuat, nggak gampang sakit. Orang-orang dulu tuh, orang-orang dulu aja ya, kita aja deh zaman dulu ya kan, main hujan-hujanan nggak ada yang sakit. Ya, coba anak sekarang main hujanan, ya pulang udah pada luyu aja. Orang dulu kan main bola, main hujan pulang sehat tuh deh, badannya apa? Sehat, kuat. Kenapa? Ya karena aktif dari kecil dia. Jarang yang namanya diem lama gitu. Jadi kalau orang sekarang kan kena angin dikit langsung riang, masuk angin. Nah, itu badannya kurang kok. Nah, itu diantar tujuannya orang-orang Arab itu nitipin anaknya di daerah perkampungan supaya dia punya badan kuat, nggak gampang sakit, nggak cengeng lah begitu badannya. Dan juga supaya si istri setelah dia melahirkan, nah dia bisa fokus terhadap suaminya gitu. Nah, itu orang Arab dulu kayak gitu tradisinya. Ya bisa, sebagian itu kita ambil bisa gitu, tradisi yang kayak gini nih sebagian bisa kita ambil yang bagus. Tadi itu contohnya anak. Jadi kalau kita punya anak, jangan dikasih HP yang terlalu lama. Apalagi ada juga orang kadang-kadang terlalu takut anaknya nggak boleh keluar, anaknya di rumah aja. Akhirnya nggak bagus juga nih buat perkembangan otaknya. Tuh, nggak apa-apa main, kita perhatikan si anak kita perhatikan. Jadi biar si anak ini gerak, aktif, jadi masa kecilnya dia udah puas. Nah, nanti ketika dia udah siap, tinggal belajar, nikah, dewasa, begitulah kehidupan manusia. Tapi kan kalau keadaan dibalik, ada orang yang masih kecilnya belajar mulu tuh. Nah, orang tuanya terlalu kepengen anaknya jadi pinter. Kadang-kadang juga jadi nggak bagus gitu kan. Kadang-kadang nih orang tua balas dendam. Dulu dia nggak bisa, pokoknya anak gua harus jadi begini. Nah, akhirnya jadi ya hampir sama kayak zolim gitu. Kesian kan si anak kan. Anaknya dipaksa aja belajar. Nah, makanya ketika dia udah besar, kadang-kadang yang masa kecilnya dia kurang bahagia, kalau bahasa kitanya itu dia lakuin tuh. Makanya kan banyak orang-orang tua yang masih main game, masih banyak nggak? Banyak kan? Nah, yang main layangan, masih ada nggak orang tua main layangan? Oh, masih ada. Ya kalau buat hiburan nggak apa-apa ya. Cuman kalau setiap hari kan, berarti dulunya mungkin kebalik. Apa namanya? Pertumbuhannya kebalik. Harusnya kan kecil itu masa bermain, dewasa itu masa apa?
Nah, masa dia serius di situ. Masanya dia fokus. Wa qad dzakara ulama'u anna murdi'atihi sallallahu alaihi wasallam asyratan. Wa qila thamaniyatan. Dan ulama menyebutkan, artinya setelah diteliti, yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 10 perempuan. Dalam riwayat 8. Jadi yang menyusui Nabi Muhammad tuh ada 10 wanita. Dan ini tentu menjadi wanita yang mulia, menjadi wanita yang afdol, menjadi wanita yang hebat. Ya kenapa? Karena menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man arda'athu sallallahu alaihi wasallam Suwaibata atiqata Abi Lahabin bilabanin ibniha masyruh. Nah, pertama kali, jadi kita harus paham nih. Tadi kan 10 Yesus Nabi Muhammad, terlalu banyak deh kita hafalinnya. Cuman yang harus kita ingat 2 aja. Yang pertama Sayyidina Suwaibah sama Sayyidatuna Halimah. Nah, pertama kali susu yang masuk ke dalam perutnya Nabi Muhammad ialah susu dari ibu susuan Nabi Muhammad yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi pertama kali itu Rasulullah lahir disusuin nama siapa? Ibu susuannya Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa Suwaibah al-Aslamiyah? Dia ini waktu itu statusnya masih budak. Statusnya masih budak. Nah, ini menunjukkan ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Budak punya pamannya. Siapa pamannya Nabi Muhammad? Abi Lahab, yang nanti jadi bakalan musuh bebuyutan tuh. Kan sampai direkam dalam Al-Qur'an tuh. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, dengan susu putranya, bareng dengan susu putranya Suwaibah al-Aslamiyah yang namanya Masruh. Wa arda'athu ma'ahu ammuhu Hamzah, dan juga ikut bareng nyusu sama Nabi Muhammad bareng dengan Suwaibah al-Aslamiyah pamannya Rasulullah yang bernama Sayyiduna Hamzah. Sayyidina Hamzah terkenal dengan apa? Singa padang pasir. Gak ada yang berani itu Mas Sayyidina Hamzah. Singa padang pasir. Nanti ceritanya kita bakalan jelaskan tuh siapa Sayyidina Hamzah. Wa Aba Salamah Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi, dan juga ikut serta bareng nyusu dengan Suwaibah al-Aslamiyah yang bernama Abu Salamah, namanya Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi. A'taqaha Abu Lahabin hina basyarathu bi wiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Lahab ini ketika dikasih kabar sama Suwaibah, ini statusnya masih budak. Tahu kan budak kan? Budak ini kastanya rendah banget. Budak kayak barang, bisa diperjualbelikan. Ketika Suwaibah ini budaknya Abu Lahab, dan dia ngasih kabar kepada Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah, saudara abahnya Sayyidina Abdullah. Abu Lahab ini jangan ente kira mukanya kayak orang biasa, mukanya ganteng. Abu Lahab putih, ganteng. Abu Lahab dikasih kabar sama Sayyidatuna Suwaibah al-Aslamiyah, wahai Abu Lahab, keponakanmu berjenis kelamin laki-laki telah lahir. Senang tuh Abu Lahab, gembira tuh Abu Lahab tuh.
biasanya tuh orang kalau lagi seneng, lagi gembira, dia kan melakukan apa ya? Melakukan sedekah, melakukan apa namanya, hal-hal yang bagus deh, orang lagi senang. Kepada orang yang membawa kabar gembira kepada Abu Lahab. Karena Suwaibah yang membawa kabar gembira, maka hari itu juga kontan Suwaibah ini dimerdekakan sama Abu Lahab. Ente lihat nih, Suwaibah al-Aslamiyah, karena nggak ada satupun manusia yang punya jasa sama Nabi Muhammad, nggak ada satupun makhluk yang punya andil sama Nabi Muhammad. Jadi yang punya andil sama Nabi Muhammad itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada makhluk punya andil sama Nabi Muhammad, langsung dibalas sama Allah. Langsung apa? Langsung dibalas. Ada orang punya jasa sama Rasulullah, dibalas sama Allah, dibayar. Supaya apa? Supaya seimbang. Jadi ini makhluk, dia nggak bakalan merasa punya jasa sama Nabi Muhammad, merasa punya andil sama Rasulullah. Nah ini menunjukkan apa? Kemuliaannya Nabi kita Nabi Muhammad. Kan makhluk itu yang paling mulia, makhluk yang nggak punya andil sama orang lain, nggak punya balas budi sama orang lain. Nah itu Nabi Muhammad SAW. Suwaibah al-Aslamiyah baru sebentar nyusuin Nabi Muhammad, punya andil nggak? Nyusuin Rasulullah kan, tapi langsung dibalas sama Allah. Apa dibalas? Statusnya, kastanya langsung naik. Yang tadinya budak langsung apa? Jadi merdeka tuh. Jadi Allah pengen tuh nggak ada satu makhluk pun yang punya jasa sama Nabi Muhammad. Merpati yang jaga gua punya Rasulullah, ngebantu, dimuliakan sama Allah itu merpati. Laba-laba begitu juga. Sahabat yang hikmah sama Rasulullah semuanya itu dapat kemuliaan langsung di dunia, siapapun sahabatnya. Ada sahabat yang biasa hikmah sama Nabi Muhammad, tukang nyiapin air kalau Nabi Muhammad malam-malam mau wudhu, itu dibalas di dunia sama Allah. Ditawarin kan sama Nabi Muhammad, ente mau apa? Dipegang tangan Rasulullah. Mau apa ente? Terus sahabat ini bingung, tawarin apa nih sama Rasulullah nih? Ditawarin, mau apa ente? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku nggak minta apa-apa ya Rasulullah. Yang aku minta cuman bisa dekat menemani engkau di surga. Akhirnya dikabulkan sama Rasulullah. Itu sahabat. Dia ngabdi, punya jasa sama Nabi Muhammad, langsung dibalas. Jadi ingat ya, nggak ada makhluk itu yang punya jasa sama Rasulullah. Makanya kalau kita punya andil sama Nabi Muhammad, langsung dibalas di dunia. Supaya apa? Supaya nggak ada Nabi Muhammad itu punya jasa sama orang punya andil. Ente khidmah sama Rasulullah, menyebarkan agamanya, dibalas sama Allah. Ente ngabdi sama Rasulullah dengan segala kebisaan ente, niat, ya Allah saya ini pengen ngebantu Rasulullah, ingin ngebantu Nabi Muhammad, dibalas kontan sama Allah di dunia. Dengan profesi apa aja dah yang ente bisa deh, niat pengen apa? Dengan kita ini dianggap seorang yang khidmah sama Rasulullah. Profesi ente pekerja, profesi ente pedagang, profesi ente apapun, niat ya Allah pengen kita ini ada kontribusi sama Nabi Muhammad SAW, maka langsung dibalas sama Allah di dunia. Kenapa Allah balas di dunia? Kenapa? Karena Allah ingin nggak ada satupun orang yang punya budi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakhaffafallahu anhu minal adzabi yaumal isnin. Nah Abu Lahab ketika dia senang senang gembira ponakannya lahir, nggak gembira itu kan melainkan apa? Ada
ada cinta. Abu Lahab girang, berarti ada cinta sama Nabi Muhammad tuh. Waktu itu ada cinta, ada mahabbah sama Rasulullah. Maka Allah balas juga tuh Abu Lahab. Abu Lahab diringankan azabnya di neraka setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Bi an yushqama'an fi jahannam fi tilkal lailah. Jadi di neraka Jahanam tuh Abu Lahab setiap malam Senin berarti malam ini nih. Ya, malam Senin mislun naqrah allati baina sababah wal ibham bisababi sururihi bi wiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab tuh setiap malam Senin dia bisa mengisap atau keluar cairan tuh dari tangannya antara telunjuk sama apa? Sama jempol tuh dia isep tuh. Ada keistimewaan buat Abu Lahab di situ di neraka tuh. Kenapa? Karena dia gembira pernah ada cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meskipun habis itu musuh buyutan. Nabi Muhammad gede, wah jadi musuh buyutan. Karena kata Abu Lahab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempermalukan Tuhan kita, kata Abu Lahab. Ya karena memang nggak ada hidayah di situ. Abu Lahab girang sebentar dapat keringanan. Wa qad ruwiya Abu Lahabin ba'da mautihi fin naumi. Dan sungguh ada seorang yang bermimpi dalam riwayat pamannya katanya. Apa namanya? Sayyidina Abbas yang bermimpi itu. Dilihat Abu Lahab setelah meninggal, faqila lahu ma haluka? Bagaimana kabarmu Abu Lahab? Qala finnar, ya saya di neraka udah. Illa annahu khaffafa anni kulla lailati isnin. Amusu min baina usbu'i hataini ma'an wa asyara bi rasi usbu'aihi. Wa inna dzalika bi'ataqi Suwaibata hina basyaratni bi wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi irdaiha lahu. Abu Lahab, aku di neraka. Ya kan tahu sendiri, aku bagaimana, begitu kan? Aku musuh banget sama Rasulullah, ponakanku. Tapi kata Abu Lahab, setiap malam Senin aku dapat keringanan. Apa keringanannya? Aku nggak kehausan tuh malam Senin katanya. Aku bisa menghisap dari jariku itu satu minuman, dan itu sebabnya karena aku memerdekakan budakku Suwaibah ketika dia ngasih kabar gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga karena sebab si Suwaibah menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena atas izin Abu Lahab. Wa qala al-Hafidh Ibnu al-Jazuri fa idza kana hadzal kafir alladhi nazala al-Qur'anu bi dhammihi juziya fin nari bi farihi bi lailati maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidh Ibnu al-Jazuri, kalau keadaannya orang kafir, Abu Lahab kan orang kafir yang mana Al-Qur'an sudah turun mengecam perbuatannya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dia dibales ketika di dalam neraka dapat minuman setiap malam Senin karena girang pada malam hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Famahalul muslim al-muwahhid min ummatihi sallallahu alaihi wasallam yusarru bi maulidihi wa yabdulu ma tasilu ilaihi qudratuhu fi mahabbati sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana keadaan orang Islam yang dia bertauhid kepada Allah itu girang dengan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia mencurahkan apa yang dia bisa, apa yang dia mampu dalam urusan kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah tentu masuk ke dalam surga.
Jadi ini perbandingan ilmu logika. Kalau Abu Lahab aja yang udah nasnya di Al-Quran masuk neraka, Abu Lahab dapat keringanan setiap apa? Malam Senin. Bagaimana keadaan kita nih, insya Allah, yang agamanya Islam, bertauhid kepada Allah, dan kita girang dengan hari lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar lagi nih bulan Maulid nih. Berapa bulan lagi tuh? Sekarang Muharram, Safar, Rabi, 2 bulan lagi tuh. Girang, dan kita curahkan apa yang kita bisa untuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walillahi darru hafidh Syam Syamsuddin Muhammad bin Nasir fi qawlihi. Dan alangkah indahnya seorang hafidh Syam yang bernama Syamsuddin Muhammad bin Nasir dalam ucapannya, dalam syairnya, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ada annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada famadhannu bil abdi alladhi tula dahrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Hampir sama isinya kayak yang sebelumnya tadi itu. Jadi kalau Abu Lahab aja yang udah yakin kekafirannya, neraka udah pasti dapat keringanan karena girang dengan adanya Nabi. Bagaimana kita nih orang Islam yang girang dengan lahiran Nabi Muhammad, setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari kita selalu bersyukur, gembira atas wujudnya Nabi Muhammad SAW. Maka udah pasti, dan kita berharap kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summah tamalathu Halimatu bintu Abu Dhu'aibin min Bani Sa'ad. Kemudian setelah Suwaibah al-Aslamiyah menyusui Rasulullah, dibawalah oleh Sayyidatuna Halimah binti Abi Dhu'aib dari Bani Sa'ad. Jadi Bani Sa'ad ini daerah pegunungan, daerah perkampungan. Wadzalika hina qaddamat Makkah ma'a niswatin min qaumiha yaltamisna rudha'a. Dan itu ketika Halimah bintu Abi Dhu'aib datang ke kota Mekah bersama perempuan-perempuan yang lainnya dari kaumnya, itu mencari upah dengan anak-anak yang baru lahir yang ingin mencari ibu susuan. Lima yarjuna minal ma'rufi wal birri min ahlihim. Nah, karena mereka berharap mendapatkan upah ganjaran dari keluarga mereka. Jadi ini Sayyidatuna Halimah, beliau datang sama perempuan-perempuan yang lain dari pegunungan, datang ke kota Mekah, ke pusat kota, ingin mencari itu mana bayi-bayi yang baru lahir yang ingin disusuin di daerah kampung Bani Sa'ad. Faqama sallallahu alaihi wasallam fihim 5 sinin. Pokoknya singkat ceritanya itu, Sayyidatuna Halimah waktu itu datang paling belakang, paling loyo, paling susah, pulang paling kaya raya. Artinya ditampakkan keberkahannya Rasulullah SAW dengan jelas. Waktu pergi dari Banu Sa'ad itu Sayyidatuna Halimah paling belakang. Karena paling belakang, ontaknya paling apa? Paling loyo kendaraannya, karena waktu itu lagi musim paceklik, paling miskin. Paling belakang, udah gitu anaknya kalau malam nangis mulu. Monjang cerita begitu tuh. Kenapa nangis mulu? Ya orang nggak ada susunya, kering. Tapi setelah membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu paling depan tuh, dia punya kendaraan tuh onta. Paling seger itu keadaan dia, bawaannya Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Kenapa? Karena membawa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Banu Sa'ad itu selama 5 tahun.
wa dhahara lahum min yumnihi wa barakatihi asna'a iqamatihi baina adhurihim anwa'un minal mu'jizat wa khawarikul adat, dan tampaklah kepada mereka tuh orang-orang yang ada di Bani Sa'ad, kampung Bani Sa'ad yang tadinya lagi musim kering, gak hujan-hujan, datang Nabi Muhammad, itu kampung jadi berkah. Itu kampung jadi seger-seger rumputnya. Ontak yang tadi pada kering, pada loyo, datang Nabi Muhammad pada sehat semuanya. Susunya pada banyak. Nah, itu karena sebab mukjizat dan juga keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruya an Halimah fi dzalika akhbarun tawilah, dan diriwayatkan dari Sayyidina Halimah dalam hal itu banyak cerita-cerita yang panjang tentang keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min darrisadiha alaihi, di antaranya itu dia punya susu Sayyidina Halimah itu langsung ada isinya, yang tadi kering. Ba'daan kana atilan, yang mana sebelumnya itu kosong karena musim kering, nggak makan. Wa sayru ataniha biha wa bihi ba'daan kana saqilan, dia punya onta yang tadi jalannya pelan, yang tadi jalannya lambat, setelah Nabi Muhammad dia boncengin tuh, itu onta jalannya cepat. Wa dururu syarifihim wa syiyahihim, dia punya binatang ternak, onta, kambing, semuanya langsung pada gemuk. Ba'daan kana la yarwi alan wala nahilan, yang mana sebelumnya itu ontaknya atau kambingnya nggak ngeluarin susu, nggak mengeluarkan hal-hal yang bisa diminum. Wa khasaba mar'ahum ba'daan kana jadban mahilan, kampungnya Bani Sa'ad itu menjadi subur. Menjadi apa? Menjadi subur. Yang mana sebelumnya itu kampungnya lagi musim paceklik, musim kering. Wa nitahubbuhu bilahmiha wa damiha wa sarat ummuhu ba'da an kanat ragibatan anhu fi ibtida'il hali hina dzukira laha yutmuhu. Dan juga Sayyidina Halimah, dia semakin kuat kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kecintaannya menjadi mendarah daging kepada Rasulullah SAW, dan Sayyidina Halimah betul-betul menjadi ibunya Rasulullah SAW, yang mana sebelumnya Sayyidina Halimah juga terbesit nggak mau tuh bawa Rasulullah, karena disebutin ini Rasulullah atau ini Muhammad seorang yang yatim. Karena kan kalau yatim itu berarti tandanya apa? Tandanya nggak bakalan ada yang ngasih duit sebagai balasan. Pertama kali Sayyidina Halimah ngelihat dibilang Rasulullah yatim nggak mau, tapi akhirnya nyari nggak dapat juga. Akhirnya yang terakhir yang belum diambil Rasulullah, ya udah akhirnya diambil Rasulullah SAW. Dan ternyata itulah sumber keberkahan, itulah sumber kebahagiaan, karena Rasulullah SAW ada di pangkuan Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya